Pada masa kolonial Belanda, ada sebuah pabrik gula megah yang berdiri di kawasan Perning, Kabupaten Mojokerto. Komplek pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 7 hektar. Hanya saja kini kondisinya cukup memprihatinkan. Yang tersisa di pabrik ini hanyalah sebuah bangunan perkantoran, rumah dinas pegawai, dan stum atau pangkal tungku pemasak tebu. Deretan bekas rumah dinas saat ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal para pegawai pabrik gula di Mojokerto. Model bangunan di kawasan pabrik ini masih dipertahankan dengan arsitektur khas Belanda. Selain rumah, sebagian gedung tua masih bisa dilihat. Bekas pabrik yang berada di tepi Jalan Raya Mojokerto Gresik ini menjadi aset milik PT PN 10. Pabrik gula Perning diperkirakan sudah berumur lebih dari 1 abad. Tampak pada beberapa bagian bangunan terpahat angka 1901 dan 1913. Tahun-tahun ini diyakini sebagai awal berdirinya pabrik ini. Seperti apa kondisinya sekarang? Ayo kita lihat sama-sama ke lokasi. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Muhammad Blusuan. Hari ini teman-teman, kalian saya ajak ke sebuah bekas pabrik gula yang ada di Mojokerto. Jadi pabrik gula ini berjaya di eranya atau pada masanya untuk mencukupi kebutuhan gula ya di Eropa terutama ya, seperti itu. Jadi seperti apa pabrik gulanya dan kondisinya sekarang di tahun 2024 ini, kita lihat sama-sama teman-teman. Teman-teman, sebelum masuk ke pabrik gulanya, ini jembatan yang baru dibikin ya atau dibuat ya oleh pemerintah. Mungkin dulunya ini bekas rel kereta api untuk tebu yang jembatannya, tapi sekarang direnovasi menjadi jembatan kendaraan juga bisa lewat ya. Dan dari ujung sungai Kalimas sana, Kali Surabaya ini, masuk ke wilayah utaranya itu langsung ketemu dengan ini teman-teman, sebuah bangunan kuno. Kita akan mendekat sama-sama teman-teman, kira-kira seperti apa sih bangunan ini teman-teman. Nah, sepintas teman-teman ya, ini adalah sebuah bangunan besar, berukuran besar ya, seperti itu. Di sini ada sebuah pintu. Pintunya ini bagian atasnya ini bulat gini ya, melengkung gini, terus di bawahnya juga melengkung kayak begini. Jadi yang pasti ini bukan pintu untuk manusia masuk ya. Karena kalau pintu manusia masuk itu pasti bawahnya nggak begini teman, bawahnya pasti simetris ya begitu. Terus kemudian di sampingnya, di pojok-pojoknya ini ada motif ya atau manisan sebuah bangunan ini teman-teman, kayak begini. Dan di atasnya sudah ditumbuhi oleh ilalang ya atau rumput-rumput liar seperti itu teman-teman.
Nah, coba kita masuk teman-teman, kayak bagaimana. Nah, ini teman-teman kondisinya di dalam. Ini bulat ya teman-teman ya, bulat, sangat bulat teman-teman di sini. Dan di atas juga bulat. Nah, ini sepertinya teman-teman, kalau saya melihat dan membaca literasi yang saya pelajari, ini adalah sebuah cerobong asap teman-teman, cerobong asap dari pabrik gula yang ada di sini. Nah, bagian atasnya ini sudah ini teman-teman ya, sudah roboh ya, atau patah kayak begitu, roboh. Bagian atasnya hilang, jadi tinggal sisi bawahnya aja atau umpaknya ya di sini ya, bagian umpaknya di sini. Nah, ini kita lihat teman-teman, sangat bulat sekali. Untuk ketebalannya teman-teman, antara ini sampai ini itu 1 meter ya, 1 meter lebih dikit lah kira-kira ya. 1 meteran segini lah kira-kira ya, 1 meter sedikit. Dan ini rata teman-teman, rata sekali. Nah, kita lihat dari sisi lainnya teman-teman, kayak bagaimana. Oke teman-teman, kita lihat dari sisi timurnya ya, kayak bagaimana kondisinya. Ini kita akan ke sawah ini ya, sawah ladang tebu di sini. Oh, bisa kita lihat teman-teman bekasnya ya, banyak batu bata di sini. Ini menunjukkan bahwa di sini dulu itu memang adalah sebuah bangunan. Entah itu berasal dari cerobong asap yang roboh itu, atau memang di sini dulu itu sebuah bangunan. Ya, kita cek sama-sama. Ini banyak sekali teman-teman di sini, puing-puing yang runtuh ya di sini ya. Nah, ini teman-teman kondisinya kayak begini. Nah, kalau dari sisi sebelah timur ini tidak terlihat ada pintu ya teman-teman, atau akses masuk. Hanya ada ventilasi, itu bekas lubang. Ini lubang ini teman-teman, ada lubang di sini. Tapi sepertinya sudah ditutup ini teman-teman, sudah ditutup. Atau mungkin cuma hiasan ya, cuma hiasan. Kita geser ke utaranya ya. Nah, oke teman-teman, di sini ini di utaranya juga nggak ada pintu, teman-teman. Tapi kalau dulu teman-teman ngomong tebu ya, tebu atau memang sebuah pabrik cerobong itu biasanya pada bagian produksi ya, di belakang ya dulu ya, di belakang. Ini itu sungai teman-teman, sungai yang menghubungkan Mojokerto ke Surabaya itu ini teman-teman, itu jembatan baru. Dan dulunya itu adalah sebuah jembatan rel kereta api ya, yang sudah tidak difungsikan. Dulu menghubungkan Krian, Bolongbendo, Perning di sini ya, sampai ke Les Padangan, sampai ke Ploso Jombang. Jadi utara Sungai Berantas itu ada rel keretanya teman-teman. Jadi di sini dulu mungkin untuk tebu atau gula mungkin di sini. Nah, ini perkiraan saya adalah sebuah lahan, bukan lahan pertanian ya dulu teman-teman. Ini di sini itu sepertinya dulu adalah area industri ya, pabrik ya zaman dulu di sini teman-teman. Karena di sana itu ada sebuah rumah Belanda di sana berjejer kayak begitu. Itu mungkin komplek perkantoran. Dan di depan sana itu jalan raya dari Mojokerto ke Wringinanom, ke Drirojo sampai ke Karangpilang Surabaya itu di sana teman-teman. Ya, di sana itu ada sebuah rumah kuno di sana. Di sebelah sini itu ada rumah kuno, dan di sana ada komplek perkantoran pabrik ya, pabrik gula zaman dulu teman-teman.
Oke teman-teman semua, kita akan geser ke utara sedikit, ke wilayah perkantorannya pabrik ya. Nah di sana itu banyak sekali bangunan Belanda teman-teman, arsitekturnya bagus. Jadi modelnya model rumah ya, atau rumah dinas atau rumah atau perkantoran, kita juga akan cek nanti. Dan di sana ada angka tahun, kemungkinan tempat angka tahun berdirinya kawasan tersebut. Ayo kita cek. Oke teman-teman, jadi kita bergeser sedikit ya, sekitar 50 meter atau 100 meteran ya. Dari Cerobong Asap itu kita sampai di kompleks perkantorannya ex pabrik gula Perning ini, Mojokerto ya. Ini sepertinya kalau saya browsing-browsing di internet itu ada bekas fotonya zaman dulu teman-teman, di sini ada fotonya. Jadi nanti kita samakan ya, kira-kira mirip enggak? Karena ini jalan, di belakang saya ini jalan, terus ada paritnya ya, ada paritnya. Nah, kita nanti sesuaikan ya kayak bagaimana. Ayo teman-teman, kita cek sama-sama kondisi perkantoran atau rumah dinas pejabat-pejabat era pabrik tebu atau pabrik gula Perning ini. Yuk. Jadi ini teman-teman ya, kita akan ke bangunan utuh ya, ini teman-teman, masih utuh. Di sebelah utaranya Stum atau Cerobong Asap yang ada di sebelah selatan sana atau dekat sungai. Ini teman-teman bisa kita lihat ciri khas bangunan Belandanya ya, masih sangat kental karena ini memang dulu dibangun Belanda teman-teman. Nah di sini jadi dari tanah ke masuk ke rumah itu ada undaknya ya, berundak kayak begitu teman-teman. Nah ini dulu mestinya setelah kemerdekaan mungkin sempat ditempati oleh pegawai perkebunan ya atau apalah di sini, yang diambil alih oleh BUMN, PTPN ya, PTPN. Kita cek sama-sama teman-teman di sini. Ini sangat besar ya teman-teman, rumahnya di sangat besar. Ini 1, 2, 3, ada 4 atau 5 ya kalau nggak salah ya, sampai ke sana teman-teman, sampai ke sana. Jadi ciri khasnya rumah Belanda itu kayak begini teman-teman. Ini mungkin ruang tamu dulu ya di sini ya. Nah kita coba nyoba masuk nanti ya, kira-kira bisa apa enggak masuk.
cek sama-sama teman-teman. Oh, ini sampai belakang sana teman-teman, tapi terkendala kita ada semak belukar ya kayak begini. Jadi kita mungkin ngitung dampaknya ya, barangkali ada binatang buas di sana. Kita di sini aja cukup. Jadi ini masih original teman-teman. Tapi kalau kanopi yang nutupi jendela ini kayunya kayaknya sudah nggak ori. Nah, tapi kalau gawangnya ini masih ori ya teman-teman. Kusen ya, apa namanya? Kusen ya ini ya. Ini kusen ini masih ori ini teman-teman. Karena gede banget ini. Ini jari saya segini. Terus temboknya juga masih ori ini teman-teman. Kelihatan banget. Masih original. Kita coba geser ke rumah sebelahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi motif rumah yang sana, yang ini dengan yang barusan kita ambil itu sepertinya sama. Jadi bangunan ini itu berada di tengahnya teman-teman. Berada di tengahnya. Jadi mungkin dulu ini fungsinya apa ya? Itu rumah kembar, itu kembar teman-teman ya. Di tengahnya kayak bagaimana? Kita cek sama-sama teman-teman. Oh, ada angka tahunnya ya di sini teman-teman ya. (1913) berarti kalau sekarang 2024 ya. Ini usianya sudah 100 tahun lebih nih teman-teman. Bangunan ini sudah 100 tahun, luar biasa. Jadi masih kokoh ya. Mungkin yang terkelupas mungkin semennya yang nempel di bata, penghalusnya itu. Tapi bangunannya itu masih berdiri kokoh. Bahkan engsel-engselnya kayak begini tuh masih teman-teman. Nah, itu engselnya masih berdiri teman-teman. Masih kuat ya teman-teman ya. Kalau atapnya ini mungkin bisa jadi sudah diganti teman-teman ya, karena kayu ya, bisa jadi lapuk. Tapi kalau atap rangkanya yang besar itu ya, tulangnya yang besar itu mungkin masih ori. Tapi kalau atapnya rangkanya yang kecil-kecil itu kayaknya baru itu. Maksudnya bikinan modern, bikinan hari belum lama ya. Kita ke sana teman-teman, kita coba explore yang sebelah sana. Ini teman-teman rumah keduanya. Jadi ini sepertinya ditempati ya teman-teman rumah ini karena ada lampunya yang nyala. Tadi saya sempat ketemu bapaknya di sana dan sudah diizinkan untuk mengambil gambar di sini, boleh. Dan kita keliling ya, karena ini ditempati teman-teman, jadi nggak usah kita explore karena ini terlalu pribadi ya kayak begitu, terlalu sifatnya terlalu private ya kayak begitu. Oke teman-teman, ini rumah yang paling ujung selatan ini teman-teman. Ini yang paling ujung selatan. Jadi bagus ya. Motifnya sama teman-teman kayak itu. Jadi 1, 2, 3 ini ya, itu sama motifnya teman-teman. Motifnya sama. Jadi kita cek sama-sama teman-teman. Kalau kita nggak bisa masuk ya nggak usah masuk ya. Ini pasti ini.
Bagus sekali teman-teman, ornamennya ya bagus, bangunannya juga khas Belanda, jadi megah kayak begitu teman-teman. Saya sendiri sebenarnya orangnya itu takutan teman-teman, gampang wedi ya. Tadi lihat di kaca sana aja sudah takut ya, padahal ini siang hari. Teman-teman, sebenarnya saya tadi itu pengennya masuk ya ke dalam, tapi setelah kamera saya nge-shoot di balik kaca ya, itu saya kok merinding sendiri teman-teman ya di sini. Ya percaya nggak percaya teman-teman, sebenarnya sih saya nggak ambil pusing ya, bangunan-bangunan kayak begini tuh kita ambil bagusnya di mana, poin positifnya di mana teman-teman. Nah tapi dulu itu saya tuh pernah nonton episodenya ini teman-teman, episode dunia lain ya, kalau nggak salah di Trans TV ya dulu ya, yang presenternya Hari Panca itu yang botak itu ya, itu pernah mengadakan uji nyali teman-teman di rumah ini. Jadi saya takut untuk ke sana. Sebenarnya sih nggak masalah sih, soalnya yang di sebelah ini sudah ditempati orang. Tapi kan saya bukan warga sini ya, jadi takut-takut sendiri tuh. Merinding teman-teman, merinding. Itu yang di sana itu juga ada kayak apa ya, kayak gudang gitu, sudah lubang-lubang ya kayak begitu ya, sudah. Atau nanti next ya saya ngajak temen ya, kalau ada orang berani saya. Oke teman-teman, kita akan sudah ngambil yang sisi sebelah sini ya. Kita akan ke depan dan juga ke bagian tengahnya ya. Entah nanti bisa diakses oleh motor atau enggak, karena memang kondisinya memang sudah dipenuhi dengan tebu kayak begitu. Kita masuk ke sana karena di sana itu masih ada teman-teman, masih ada satu bangunan ya, entah di sana berapa atap saya kurang tahu. Dan kita ke depan. Setelah itu selesai teman-teman. Ayo kita ke sana teman-teman. Teman-teman, kita coba yang masuk ke dalam kebun tebu dulu. Ini sepertinya nggak bisa ya ke sana karena tebunya tinggi juga, soal belukarnya banyak. Tapi coba teman-teman kita lihat aja ya, dari kejauhan kira-kira di tengah-tengah itu bangunannya kayak bagaimana. Nah ini cuacanya cukup terik hari ini teman-teman. Ini sudah jam 4 sore tapi masih sangat panas kayak begini. Oh, itu teman-teman sudah dibabat ya. Tapi kita coba next aja ya ke sana teman-teman, selanjutnya, episode selanjutnya. Karena nggak enak teman-teman kita, karena ini lahannya orang ya, lahan orang, jadi kita mungkin izin dulu nanti ke siapa gitu. Nggak enak juga. Jadi di sini dulu itu diperkirakan adalah sebuah gedung pabrik ya. Dan itu di sana juga ada kompleks perkantorannya ya di sana di depan. Kita lewatkan nanti di depannya ya teman-teman. Yang pasti di sana itu juga kompleks perkantorannya, ada 2 gedung ternyata. Yang satu sebelah sana, di sana ya. Itu teman-teman. Jadi ini teman-teman kompleknya ya. Itu juga bangunan Belanda itu.
Kita parkir di sini teman-teman. Kita ambil kuncinya untuk keamanan. Jangan lupa kunci setir. Pastikan aman. Yuk. Karena mau lebaran teman-teman, motor satu-satunya. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah di bekas stum ya, atau cerobong asap. Terus kita ke komplek rumah dinas ya kan. Terus sekarang kita ke bagian depan. Ini bagian depannya teman-teman. Ini masih belum direhab ya, masih ori. Yang sana itu sudah direhab teman-teman. Jadi diperkirakan dibangun awal-awal abad 19 ya, abad 20 bro, 1900-an ya pokoknya awal ya. Jadi ini sudah jalan raya teman-teman yang menghubungkan Mojokerto, Wringinanom, Direjo sampai Karangpilang ya. Ini jalurnya teman-teman. Ayo kita cek sama-sama teman-teman kayak bagaimana. Jadi teman-teman, ini bangunan yang ada di depan. Kondisinya semak-semak kayak begini. Ini rumputnya cukup tinggi ya, tapi ada bekasnya dilewati motor. Nah ini teman-teman, ini bangunan cukup lama ya, tapi sudah ada jaringan PLN sudah masuk. Ini berarti pernah difungsikan ini teman-teman. Ini teman-teman ya, kita bagus ini teman-teman, karena ini yang sebelah timur ya, karena itu jalan masuk ya, atau mungkin dulu itu sebuah rel ya. Juga kurang tahu saya. Nah itu di sana ada tanda bulatnya gitu. Kirain tadi kayak yang di belakang ya ada angka tahun, ternyata nggak ada. Terus di sini juga ada pohon, sepertinya pohon trembesi ya ini ya, gede banget di sini. Sudah lama. Dan di sini sudah nggak terlihat dari jalan teman-teman, karena sudah tertutup dengan ini bangunan-bangunan liar ini milik warga. Ini adalah warung toko di sini. Jadi ketutupan di sini teman-teman, nggak kelihatan. Jadi ini teman-teman lokasinya. Itu 1 gedung, 2 dan kemudian 3 ini. Jadi semuanya bersambung ya, nyambung teman-teman. Ini ada kayak bangsal, sebuah bangsal gitu ya. Terus di sana juga ada. Nah, nyambung ya, nyambung gitu ya. Nah, di sini tempatnya adem banget teman-teman, karena memang pohonnya cukup rindang ya. Nah, lagi-lagi teman-teman kita mau masuk, tapi kondisinya ini semak belukar kayak begini, nggak terawat. Beda kayak di Rolak Songo itu terawat banget teman-teman. Kalau yang ini milik WTPN 10 nggak dirawat ya, eman. Kalau yang di Rolak itu kayaknya punyanya Perum Jasa Tirta ya, itu dirawat banget, bersih banget di sana. Cuma warung-warung yang ada di depannya yang memang kadang kurang bersih ya, buang sampah sembarang. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Ini yang bisa saya suguhkan untuk episode kali ini. Kita di ex pabrik gula Perning Mojokerto teman-teman. Jadi kalau Anda memang literasinya memang pengen tahu yang lebih dalam, bisa baca-baca di internet ya teman-teman, mengenai fungsi dari ex pabrik gula di Perning ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar Anda tidak ketinggalan episode-episode saya selanjutnya. Thank you, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat.